Oke, tadi kita sudah belajar tentang sinar-sinar istimewa. Dan ketiga sinar itu akan kita gunakan menggambarkan bayangan benda. Nah, pertama sekali kita akan mencoba menggambarkan bayangan benda ketika benda diletakkan di antara fokus kedua dengan titik pusat. Ya, jadi perhatikan fokus dengan titik pusat. Nah, bagaimanakah bayangan yang terbentuk? Jadi ini adalah titik pusatnya, ini fokus kedua. Nah, bayangan yang terbentuk akan terbentuk ketika kita menggunakan sinar-sinar istimewa tadi. Sinar yang kita gunakan antara lain adalah sinar pertama. Lihat ini sinar pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus 1. Nah, kemudian kita gunakan sinar ketiga. Ya, lihat yang merah ini sinar ketiga. Sinar datang menuju titik pusat dan akan dibiaskan. Nah, kita lihat perpanjangan daripada pembiasan sinar tadi. Ketika kita tarik, tidak akan membentuk pertemuan. Nah, supaya mendapatkan bayangan, maka kita tarik bagian belakangnya. Lihat ini. Nah, ketika ditarik, ada pertemuan di sini. Maka pertemuan itulah yang membentuk bayangannya. Maka di sini kita lihat bayangannya ada di antara fokus kedua dengan P2 atau 2F2. Nah, jadi di sini kita gambar karena dia di atas perpotongannya, maka dia kepalanya ke atas. Maka dari sini bisa kita lihat, bandingkan. Ketika dia di P2 atau fokus pasifnya, maka ini dikatakan depan lensa. Ini ingat, depan lensa. Jadi F2 ini pada cermin cembung adalah disebut sebagai depan. Sedangkan F1 ini disebut sebagai belakang atau sisi aktif. Nah, ketika dia berada di depan, maka sifatnya pasti maya. Bagus, maya. Nah, dari bentuk ini, maka kita lihat kepalanya ke atas. Dia tegak atau terbalik? Ya, bagus. Dia tegak. Nah, sekarang kita lihat apakah diperbesar atau diperkecil dengan cara membandingkan benda dengan bayangan. Ketika benda lebih kecil dari bayangan, maka dia diperbesar. Dan ketika benda lebih besar daripada bayangan, maka dia diperkecil. Nah, sekarang kita lihat bayangannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Maka sifat ketiga adalah diperbesar. Jadi, kita simpulkan ketika benda diletakkan di antara F2 dan titik pusat, maka sifat bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Sampai di sini paham? Oke, bagus. Teacher harap paham ya. Selanjutnya kita coba pada benda yang diletakkan di antara F2 ya, F2 dengan P2. Kita coba. Nah, seperti yang tadi kita akan menggunakan sinar-sinar istimewa. Ya, bisa sinar istimewa pertama dengan kedua atau kedua dengan ketiga. Kita coba saja. Nah, pertama sekali kita gunakan sinar istimewa. Ketika benda sudah digambar, maka kita gambar sinar istimewa. Yang pertama kita pilih adalah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan melalui fokus pertama. Kemudian yang kedua kita pilih sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat dan akan dibiaskan kembali. Nah, selanjutnya ketika sudah digambar sinar-sinar istimewa tadi, jika kita lihat perpotongan, maka tidak perlu lagi ini ditarik ya, karena sudah ada perpotongan. Perhatikan ini ada perpotongan.
Nah, jadi perpotongannya ada di bagian bawah. Maka kita gambar bayangannya. Nah, jadi setelah tergambar bayangannya, maka kita bisa cari sifat-sifatnya. Kita lihat yang pertama. Tadi teacher bilang ini bagian depan. Ini bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang dia, sifatnya pasti maya, bagus. Maya. Nah, kita lihat kepalanya ke atas atau ke bawah. Ya, jadi dia ke bawah. Maka sifatnya bukan tegak tapi terbalik. Bagus sekali. Nah, terakhir kita bandingkan apakah bayangannya lebih besar atau lebih kecil. Ya, lebih besar. Nah, ini adalah contoh kedua. Nah, untuk selanjutnya atau diperbesar ya, bisa kita buat di sini. Diperbesar. Jadi sifat bayangan ketika diletakkan di antara P2 dengan F2 pasti sifatnya maya, terbalik, dan diperbesar. Untuk sifat benda-benda ketika diletakkan di fokus kedua atau di yang lainnya, kamu bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Nah, kita akan belajar tentang rumus. Di sini, rumus daripada cermin cekung mirip dengan rumus pada lensa cembung karena memiliki fokus positif. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita perhatikan, Nak. Di sini dapat kita lihat kesamaan tadi bahwa rumus seperfokus sama dengan seper-S tambah seper-S aksen. Kita tahu S aksen itu adalah jarak bayangan dengan satuan cm, S itu adalah jarak benda dengan satuan cm, dan F itu adalah titik fokus dengan satuan cm. Dan ingat kembali, F itu adalah setengah R. R ini sama dengan P. Ya, sama dengan P, yaitu jari-jari kelengkungan. Nah, atau P sama dengan 2F. Boleh ya? Nah, kemudian M ini adalah perbesaran. Perbesaran itu adalah H aksen per H. Ingat ada nilai mutlaknya. Masih ingat kan dengan rumus cermin cembung? Ya, atau nilai mutlak S aksen per S. Ini untuk rumusnya. Namun untuk lensa ada tambahannya, Nak. Ya, tambahannya yaitu kita akan belajar tentang P. Apa ini P? P ini adalah kekuatan lensa. Dengan satuan nanti, satuannya adalah dioptri. Satuannya dioptri atau disingkat D besar. Nah, di mana rumusnya? P itu adalah kekuatan lensa dirumuskan seper F jika F ini dalam satuan meter. Sedangkan P sama dengan 100 per fokus ketika F ini dalam satuan cm. Sampai di sini bisa ya? Oke, teacher harap juga kamu sudah paham. Oke, untuk contoh soal, perhatikan soal berikut ini. Ya, ini soal teacher ambil dari internet, jadi kamu bisa pahami. Nah, mari kita kerjakan. Sebuah benda setinggi 1 cm diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm. Jika fokus lensa adalah 2 cm, tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, kita di sini tahu bahwa benda setinggi 1 cm berarti itu adalah H. Sedangkan diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm. Jadi itu adalah S atau jarak benda. Nah, jika fokus lensa adalah 2 cm, maka itu adalah F. Disuruh kita menentukan sifat bayangan.
Mari kita kerjakan. Untuk menentukan sifat bayangan, maka kita gunakan rumus yang tadi. Ya, rumus yang tadi adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/X aksen. Diketahui tadi F sama dengan 2, S sama dengan 3 cm, dan S aksen itu ditanya. Maka dari situ kita dapat persamaan ini. Setengah ini pindah ke kiri berarti jadi -1/3 sama dengan 1/S aksen. Ya. Nah kemudian kita samakan penyebut. 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/S aksen. 3 dikurang 2 sama dengan 1/6 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksennya adalah 6 cm. Sampai di sini paham? Bagus. Nah, selanjutnya perbesaran bayangan. M sama dengan nilai mutlak S aksen per S. M-nya sama dengan S aksennya sudah dapat 6, sedangkan S-nya tadi adalah 3, maka 6/3 sama dengan 2. Bagus. Nah, dari sini sifat bayangan karena bernilai positif. Ingat, ketika bayangan positif sifatnya pasti nyata dan pasangan nyata selalu terbalik. Nah, selanjutnya karena M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jadi sampai di sini sudah tahu ya sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau begitu nanti kalau tidak paham kamu bisa tanyakan ke teacher, dan jika paham teacher akan berikan tugas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.